Selamat pagi Mas, perkenalkan kami dari kelompok A Antropologi Pertahanan ingin mewawancara Mas soal bisnis keamanan. Sebelumnya saya ingin bertanya, nama Masnya siapa? Nama saya Abid Tauhid. Oke Mas Abid, seperti yang sudah saya tanyakan sebelumnya, Mas Abid pernah jadi panitia pengajian ya? Iya. Bisa saya tanya-tanyain soal bisnis keamanan di pengajian daerah tersebut. Nah, waktu pengajian itu siapa aja yang ngamanin gitu? Kalau untuk keamanan sendiri ada dua. Ini di lingkup desa hitungannya. Di lingkup desa itu ada yang satu linmas, yang kedua ada banser. Nah, waktu itu kenapa ada Limnas sama ada Banser gitu? Ya karena kalau linmas sendiri kan udah dari wilayah desa sendiri ya. Kalau ada acara-acara pasti yang keamanan yaitu linmas. Terus kok kenapa banser? Karena di desaku itu rata-rata itu orang NU. Dan kalau orang NU kalau ada acara seperti pengajian dan lain-lain itu pasti keamanan ya diambil dari banser sendiri. Karena banser itu turunan dari GP Ansor dari NU juga. Oh, berarti kalau pengajian NU pasti pakai Banser ya? Iya pasti. Kembali ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas. Waktu pengajian tersebut cara ngehubungin Bansernya gimana ya? Oh, kalau ngubungin banser itu ada kayak satuan koordinasinya. Kalau di desa itu ada Satkorkel, satuan koordinasi kelurahan. Itu kita menghubungi kepala satuan itu untuk kita nyampein lah ada acara pengajian di desa ini. Selanjutnya dari kepala itu akan menyampaikan ke anak buahnya atau anggotanya untuk nanti kita melakukan pengamanan di sini gitu. Karena banser itu modelnya satu komando, jadi apa-apa harus dari atasan, nggak boleh berjalan sendiri-sendiri, jadi harus ada izin dan komando dari atasan. Jadi kita ngubungin dari atasan dulu, ntar disebar dari ke bawahan. Berarti terstruktur gitu ya? Iya. Terus, nah kita kan Masnya tadi ngundang Banser buat jaga ini ya, jaga pengajian. Timbal balik jasanya itu apa sih? Mungkin dibayar atau mungkin dikasih apa gitu? Oh, kalau dari banser sendiri, kalau untuk acara pengajian ya, pengajian itu kan kayak acaranya ya salah satu tugas juga dari banser ngamanin pengajian dan acara dari desa atau dari organisasi NU. Jadi kalau untuk pengajian sendiri itu nggak ada imbalannya. Apa nggak ada ini Mas, kayak dikasih mungkin makanan atau Makanan dapat, Oh, dapat, tapi ya. kalau bentuk uang amplop itu nggak ada. Tapi kalau acara pribadi misal masih mantu nikah, ya itu mungkin ada amplopannya. Oh, berarti kalau pengajian paling balas jasanya makanan Makan sama rokok, rokok. Oh. itu bang. Nah, itu kenapa nggak ada timbal baliknya karena ini masih satu lingkup NU itu? Iya, gitu. Nah, aku mau tanya lagi ini mungkin agak apa gimana gitu ya. Nah, banser di sana itu cuma formalitas datang apa benar-benar ngamanin? Kalau yang saya lihat sendiri ya mereka ngamanin. Terus pas awal acara dia di depan ikut nyebrangin di jalan juga. Terus pas kiai datang, misal kiai datang tuh dijemput dan dijaga sama banser. Terus pas kiai turun dari panggung juga dijemput lagi sama banser, dianterin ke transit sampai pulang lagi. Dia kayak ngikutin lah, ngamanin kiainya juga gitu. Oh, berarti kayak ngawal kiainya gitu ya? Iya. Jadi bodyguardnya gitu ya? Ya bilang begitulah. Ya, oke. Nah, ini pertanyaan terakhir, Mas. Pendapat Mas Abid sendiri soal bisnis keamanan itu gimana sih? Mungkin kayak keamanan yang dibayar itu menurut Masnya kayak gimana? Kalau untuk bisnis keamanan secara umum kayak bodyguard gitu ya mungkin emang ada fee-nya, tapi kalau dalam hal ini tadi banser, emang salah satu tugas banser ya menjaga lingkungan sosial dan kemasyarakatan di wilayah-wilayah organisasi NU itu sendiri. Jadi ya kalau banser sendiri rata-rata kalau acara di daerah itu nggak ada bayarannya, paling cuma dapat makan, minum sama rokok lah. Kecuali itu tadi yang ada
keperluan pribadi itu mungkin ngasih amplop. Jadi kalau lingkupnya masih NU kayak pengajian keagamaan itu benar-benar nggak dibayar secara tunai Mungkin, uang gitu ya? karena salah satu kayak apa ya, aku tanya temanku yang Banser itu emang dia niat ikut Banser karena ingin ngabdi gitu. Jadi nggak ada tuntutan cari bayaran atau cari apa ya, dia kalau cari bayaran ya kerja yang lain, tapi misal dia ikut Banser itu tak tanya memang niatnya ingin ngabdi gitu. Oh ini kayak aku ada pertanyaan satu lagi. Di Banser itu seumpama gini ya mas, apa mereka tuh dapat kan organisasi pasti ada pendapatannya ya. Jadi pendapatan organisasi itu datang dari kalau dia disewa secara pribadi itu ya. Terus mungkin ya juga dari atasan gitu. Ya itu aja mas yang kami tanyakan. Terima kasih udah bekerja sama dengan kelompok kami. Sama-sama. Semoga kuliahnya dilancarkan ya mas. Amin.